Hey guys, kalian tahu berita tadi pagi nggak sih? Berita apa lagi sih? Otak aku tuh udah panas ya gara-gara tugas pidana nih. Soal berita korupsi lagi. Hah? Lagi? Emang ya negara kita tuh nggak pernah jauh-jauh dari kasus itu? Aku tuh pernah mikir, gimana masa depan bangsa kita kalau korupsi itu masih kayak penyakit bawaan gitu? Aduh guys, please deh, jangan buat sore gue tuh jadi jelek. Tapi ya sih, kita kan generasi muda ya. Tapi banyak banget tuh kasus korupsi. Tapi guys, kasus ini tuh viral banget loh. Melibatkan si suaminya Sandra Dewi itu, selebritis terkenal. Kasusnya tuh merugikan negara sampai 271 triliun loh. Ini bukan jumlah yang dikit, makanya kita sebagai generasi muda itu nggak boleh acuh soal kasus yang kayak gini. Tapi emangnya korupsi itu benar-benar ngerugiin negara ya? Bukannya korupsi itu cuma kayak maling gitu? Jadi gini guys, korupsi itu ya secara simpelnya penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan buat kepentingan kalian sendiri. Nah, jadi intinya tuh kalian tuh diberi amanah, tapi malah kalian pakai buat diri kalian sendiri. Benar kata Dinda, korupsi itu nggak cuma nyelamatin negara aja, tapi bisa dalam bentuk nepotisme, terus manipulasi laporan, suap, sama markup gratifikasi, ya kan? Ya kan? Ya. Benar tuh kata Tia, efeknya tuh ngeri banget, bukan cuma bikin negara miskin, tapi bikin masyarakat jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Nah, jadi intinya itu kayak toxic relationship kita deh sama pemerintah. Iya, kalau ngomongin hukum, jelas banget korupsi itu udah ada payung hukumnya. Oke, coba jelasin dong Bu Dinda. Ya, kalau pikir aku nggak bisa. Nih ya, yang pertama ada KUHP. Dulu ada beberapa pasal yang nyentuh soal penyiapan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini nih yang paling komplit, isinya mulai dari definisi, jenis-jenis korupsi, sampai ancaman hukuman. Yang tiga, ada Undang-Undang KPK buat ngatur kewenangan KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi. Nah, terus tuh ada juga aturan gravitasi, prosedur laporan, dan lain-lain. Berarti itu berat banget ya. Tapi negara kita tuh udah keren banget karena kita udah punya hukum yang jelas. Ya, walaupun kita harus balik lagi sih siapa yang melaksanainnya. Makanya harus ada gerakan masyarakat, bukan cuma dari aparat aja. Guys, udah jam segini, kita pindah tempat aja yuk. Ya elah, udah nyari-nyari tempat, ujung-ujungnya malah ke DPR. Perihal korupsi tadi, kita tuh sebagai generasi muda harus mencegah korupsi. Makanya kita tuh harus punya tujuan untuk mencegah korupsi. Yang pertama ya, biar uang negara dipakai benar, biar nggak dimasukin ke kantong mereka. Terus yang kedua tuh biar pembangunan lancar, kayak jalan, terus sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, biar kepercayaan masyarakat tuh naik, biar kamu tuh percaya sama mereka. Terus hal yang keempat, biar pertumbuhan ekonomi sehat atau enggak stabil. Terus yang kelima, biar generasi kita dapat masa depan yang layak, guys. Ya, setuju aku. Bahkan dari mahasiswa yang sering nitip absen aja, itu tuh udah termasuk korupsi kecil-kecilan. Nah, itu bener banget tuh. Makanya dari awal kita tuh udah harus ubah mindset kita. Lagian juga ya, bukan salah pejabat aja perihal korupsi ini, tapi ini juga permasalahan semua orang. Bayangin kalau korupsi itu berkurang. Pembangunan cepat, jalan halus, fasilitas lengkap. Terus pendidikan itu bakal makin terjangkau. Bayangin kalau dana BOS itu digunakan dengan baik, pasti nggak ada tuh sekolah-sekolah yang minta iuran macam-macam. Terus ya, ekonomi juga makin stabil. Terus banyak investor yang masuk ke dalam sini. Terus makin banyak lapangan pekerjaan, tau. Dan yang paling penting tuh ya, kehidupan rakyat pastinya jadi lebih sejahtera. Kayak ibaratnya tuh
negara itu adalah rumah. Kalau misalkan bocor di mana-mana, pasti kehujanan. Bener banget itu. Terus juga ya, manfaat terakhirnya itu kita sebagai masyarakat jadi punya harapan. Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah tahun 2015 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain pidana penjara, Harvey harus membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah 2 tahun. Guys, kalian udah lihat berita trending pagi tadi belum? Please lah Yom, nggak usah ngomongin gosip receh ini lagi. Tapi Ja, ini tuh nggak receh, ini tuh kasus mega skandal tahu, melibatkan suaminya si Sandra Dewi selebriti itu. Dia tuh dipenjara cuma selama 6,5 tahun, Ja. Kan nggak sesuai banget sama kerugian negara kita. Iya. Emang iya? Ih, coba deh aku cek deh. Iya weh, gila sih. Udah pencucian uang, penyelewangan dana, gratifikasi, lengkap banget sih ini kasusnya. Emang siapa sih nama suaminya? Ini, Harvey Mois. Oh. Itu ya contoh nyata korupsi kelas atas, tahu nggak sih? Udah gratifikasi, pencucian uang pula. Terus ini tuh masuk ke pasal tindak pidana pencucian uang tahu, dan juga undang-undang tipikor. Kok bisa sih orang seberduit dan seterkenal itu masih tetap korupsi? Ya gimana ya, korupsi itu tuh nggak mandang status sosial. Dan efek skandal kayak gini tuh efeknya tuh gede banget, kayak ngerugiin negara banget. Terus tuh kepercayaan masyarakat ke public figure itu tuh jadi kurang banget sih. Yang bikin makin gila tuh ya, netizen kita itu langsung nyerang. Jadi banyak banget informasi yang masih simpang siur itu jadi bersebar luas. Ini tuh bukti kalau korupsi itu bukan hanya merusak negara, tapi juga merusak keluarga. Hai guys, video ini dibuat untuk mengedukasi kita agar kita tidak melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu bukan takdir bangsa, kita bisa merubahnya. Pencegahan dimulai dari hal-hal kecil, yaitu jujur dan disiplin, dan berani menolak kecurangan. Hukum itu udah jelas, tapi untuk hukum itu jalan, masyarakatnya nggak boleh diam aja ya. Dan jangan normalisasi korupsi kecil, kayak nyogok atau titip absen, apalagi markup laporan, karena itu adalah bibit-bibit dari korupsi yang besar. Ini semua ajakan untuk kita semua, dari guru, mahasiswa, orang tua ataupun pejabat, kita semua punya peran. Ayo bareng-bareng jaga bangsa. Jangan biarin masa depan kita dicuri oleh yang serakah. Bye-bye. Ya, mau pikir aku nggak bisa. Iya. Nak Bali. Tolong. Dalam bentuk repot. Aman. Apa katanya tadi? Aman. Coba jelasin. 3, 2, tik, kamu masuk. 1. Bayang, udah. Iya udah. Ya tanganmu. Harus Dewanti. Nah yuk. Tadi gue